got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Angrini dengan NIM 220222125 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tisna Syafnita selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini. Pertanyaan yang pertama, apakah disleksia bisa disembuhkan? Jelaskan dan kaitkan dengan pendapat ahli serta hasil penelitian dan contoh kasus jika ada. Hingga saat ini, disleksia tidak atau belum ada obat atau terapi yang dapat menyembuhkannya secara permanen. Namun, ada banyak cara untuk mengatasi dan mengurangi gejala disleksia, sehingga individu dengan disleksia dapat hidup dan belajar dengan sukses, seperti terapi membaca, terapi tulisan, terapi pendengaran, terapi meningkatkan keterampilan metakognitif, atau menggunakan teknologi bantuan. Menurut Biro Pusat Statistika Indonesia atau BPS 2010, disleksia bukanlah sebuah penyakit yang dapat disembuhkan, melainkan suatu kondisi yang diwariskan. Tetapi dengan intervensi yang tepat, misalnya melalui terapi remedial, anak disleksia dapat mengatasi masalahnya dan berhasil menyelesaikan sekolahnya. Disleksia tidak bisa disembuhkan karena pada dasarnya disleksia bukan merupakan sebuah penyakit, namun kondisi kelainan neurobiologis. Ketidakmampuan anak yang tampak seperti menghilang atau berkurang pada kondisi dewasa terjadi karena individu tersebut berhasil menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh disleksia tersebut, bukan karena disleksia telah sembuh. Contoh kasus yang terkenal dari seorang yang hidup dengan disleksia tetapi masih berhasil dalam karirnya merupakan mereka adalah Richard Branson, pendiri Virgin Group. Saat muda ia pernah menderita disleksia yang membuat dia dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya. Richard Branson mulai menunjukkan semangat berwirausahanya sejak dia masih muda, yaitu sejak umur 16 tahun. Saat ia berumur 16 tahun, ia sudah mendirikan sebuah media cetak yang ia beri nama Student. Kala itu, Branson memutuskan untuk keluar dari sekolahnya agar dapat fokus mengurus bisnis tersebut. Branson dikenal sebagai pebisnis yang sukses meskipun ia memiliki disleksia. Dia memanfaatkan kekuatan, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki untuk membangun bisnis yang sukses. Baiklah, pertanyaan yang kedua, apakah anak yang menderita disleksia akan selamanya tidak bisa membaca dan menulis? Jelaskan, kaitkan dengan pendapat para ahli maupun hasil penelitian. Anak disleksia bukan tidak berarti anak tersebut selamanya tidak bisa membaca dan menulis. Jika anak tersebut mendapat penanganan yang tepat, anak disleksia mampu untuk membaca dan menulis. Mampu untuk membaca dan menulis layaknya anak normal lainnya. Maka dari itu, orang tua harus mengenali sejak dini perkembangan anaknya. Sehingga jika anak sudah menunjukkan gejalanya, orang tua mampu melakukan tindakan intervensi selanjutnya. Menurut Litwina 2012. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, treatment apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu anak-anak dengan disleksia?
Jelaskan dan kaitkan dengan pendapat para ahli, hasil penelitian maupun contoh kasus jika ada. Terdapat berbagai macam treatment yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Salah satunya adalah dengan menggunakan media sebagai alat bantu, melibatkan peran seluruh panca indera melalui metode multisensori dalam aktivitas belajar dan remedial, dan peran serta teman sekelasnya dalam membantu menyelesaikan aktivitas pembelajaran anak berkesulitan belajar membaca dan menulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.